Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ekonomi yang menjadi salah satu fondasi atau unsur utama dalam memahami bagaimana dunia ekonomi bekerja. Mungkin teman-teman pernah bertanya, kenapa harga barang bisa naik turun? Kenapa saat lebaran harga daging sapi mahal, tetapi saat panen raya harga beras justru murah? Jawabannya ada pada materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu permintaan dan penawaran. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Secara definisi, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Ingat, ada dua syarat mutlak, yaitu keinginan dan kemampuan bayar. Jika seseorang ingin membeli mobil, tetapi ia tidak mempunyai uang, dalam ilmu ekonomi itu disebut permintaan. Itu hanya keinginan biasa atau want. Lalu bagaimana hubungannya dengan harga? Berdasarkan hukum permintaan, hubungan antara harga dan jumlah yang diminta adalah berbanding terbalik. Artinya, jika harga naik, jumlah yang dibeli akan turun. Jika harga turun, jumlah yang dibeli akan naik. Logika di balik hukum permintaan. Kenapa bisa begitu? Nah, ada 3 alasan logisnya. Efek pendapatan. Saat harga turun, daya beli kita meningkat. Uang yang sama bisa membeli barang lebih banyak, seolah pendapatan kita bertambah. 2. Efek substitusi. Jika harga barang A naik, orang akan beralih ke barang B, yang dimana fungsinya sama, tapi harganya lebih murah. 3. Prinsip utilitas. Menurun semakin banyak kita makan atau pakai barang itu, kepuasan tambahannya akan berkurang. Makanya, penjual harus menurunkan harganya supaya kita mau beli lagi. 2. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Selain harga barang itu sendiri, ada faktor lain yang bisa menggeser permintaan. Antara lain, harga barang lain. Ada barang pengganti seperti kopi dan teh, dan ada barang pelengkap seperti bensin dan mobil. Tingkat pendapatan. Semakin kaya, semakin banyak belanja. Selera dan tren. Kalau lagi viral, permintaan melonjak naik. Jumlah penduduk. Semakin banyak orang, semakin besar pasarnya. Ekspektasi harga. Kalau kita tahu besok harganya naik, pasti kita akan borong semuanya hari ini. 3. Konsep dan penawaran. Selanjutnya adalah sisi penjual, yaitu penawar atau supply. Penawaran adalah jumlah barang yang mampu dan bersedia dijual oleh produsen atau penjual di pasar. Hukum penawaran berbeda dengan permintaan. Hukum penawaran bersifat berbanding lurus. Jika harga pasar naik, jumlah barang yang dijual juga akan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, penjual akan mengurangi stok yang dijual. Logika di balik hukum penawaran, alasannya sederhana, yaitu motif keuntungan. Semakin tinggi harga, semakin besar untung yang didapat. Jadi, penjual akan semakin menawar barang lebih banyak. Grafiknya pun berbeda. 4. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa saja yang mempengaruhi penjual mau jual banyak atau sedikit? 1. Biaya produksi. Kalau bahan baku mahal, produksi akan dikurangi. 2. Teknologi. Teknologi canggih bikin produksi lebih cepat dan murah. 3. Jumlah penjual. Semakin banyak pesaing, paskom barang semakin melimpah. 4. Faktor alam dan kebijakan. Cuaca buruk bisa gagal panen, dan kebijakan pajak dari pemerintah juga sangat berpengaruh. 5. Keseimbangan pasar. Nah, ini bagian paling seru. Apa yang terjadi kalau pembeli dan penjual bertemu di pasar? Terbentuklah yang namanya keseimbangan pasar atau equilibrium. Ini adalah kondisi di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan.
Inilah terbentuk harga pasar yang wajar yang disepakati kedua belah pihak. Mekanisme pasar. Pasar itu punya sistem loh. Contohnya seperti kalau harga terlalu mahal, terjadi surplus atau kelebihan barang. Akhirnya penjual terpaksa turunkan harga. 2. Kalau harga terlalu murah, terjadi shortage atau kelangkaan. Banyak yang mau beli, barang sedikit. Akhirnya harga akan naik sendiri menuju titik keseimbangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.